Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa. Saya mahasiswi dari STIKIM. Di sini saya akan memberikan sedikit edukasi tentang hipertensi. Apa itu hipertensi? Hipertensi atau disebut juga dengan darah tinggi adalah peningkatan tekanan darah tinggi yang sistoliknya di atas normal, yaitu lebih dari 140 mm/Hg, atau tekanan darah diastoliknya lebih dari 90 mm/Hg. Jadi kalau 140/90 mm/Hg itu disebut dengan hipertensi. Ini menurut WHO 2013. Nah, klasifikasi hipertensi. Kategori yang pertama adalah tekanan darah normal. Tekanan sistoliknya 120 sampai 130 mm/Hg. Untuk tekanan diastoliknya 80 sampai 85 mm/Hg. Yang kedua ada prahipertensi, tekanan sistoliknya 130 per 140 mm/Hg dan tekanan diastoliknya 85 sampai 90 mm/Hg. Yang ketiga, ada hipertensi ringan. Tekanan sistoliknya 140 sampai 160 mm/Hg, lalu tekanan diastoliknya 90 sampai 100 mm/Hg. Dan yang terakhir, hipertensi sedang. Tekanan sistoliknya 160 sampai 180 mm/Hg dan tekanan diastoliknya 100 sampai 110 mm/Hg. Nah, penyebab hipertensi ada dua. Yang pertama, hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Hipertensi primer ini penyebabnya belum diketahui. Kalau hipertensi sekunder, penyebabnya adalah kelainan pembuluh darah ginjal atau gangguan kelenjar tiroid atau disebut juga dengan hipertiroid. Nah, faktor risiko hipertensi yang pertama ada usia. Seiring bertambahnya usia, resiko seseorang terkena hipertensi semakin besar. Hal ini disebabkan oleh perubahan alamiah dalam tubuh yang mempengaruhi pembuluh darah, hormon, serta jantung. Jadi, faktor resiko ini terbagi menjadi dua, yang dapat diubah dan yang tidak bisa diubah. Nah, yang tidak bisa diubah, yang kedua ada lingkungan atau stres. Faktor lingkungan seperti stres juga memiliki pengaruh terhadap hipertensi. Hubungan antara stres dengan hipertensi melalui saraf simpatis. Dengan adanya peningkatan aktivitas saraf simpatis akan meningkatkan tekanan darah secara intermiten. Yang ketiga ada obesitas. Penderita obesitas dengan hipertensi memiliki daya pompa jantung sirkulasi volume darah yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan penderita yang memiliki berat badan normal. Nah, yang keempat ada merokok. Zat kimia dalam rokok bisa membuat pembuluh darah menyempit, yang berdampak pada peningkatan tekanan dalam pembuluh darah dan jantung. Yang kelima ada alkohol. Konsumsi minuman beralkohol secara berlebihan akan berdampak pada kesehatan jangka panjang, salah satunya peningkatan kadar kortisol dalam darah sehingga aktivitas renin-angiotensin aldosterone system atau disebut juga dengan RAAS meningkat dan menyebabkan tekanan darah meningkat. Nah, yang keenam ada terlalu banyak makan garam atau terlalu sedikit mengonsumsi makanan yang mengandung kalium. Hal ini dapat mengakibatkan tingginya natrium dalam darah sehingga cairan tertahan dan meningkatkan tekanan dalam pembuluh darah. Nah, ini nih yang nggak bisa diubah, ada genetik dan ras. Faktor genetik ternyata juga memiliki peran terhadap angka kejadian hipertensi. Riwayat keluarga yang menderita hipertensi juga menjadi pemicu seseorang menderita hipertensi. Oleh sebab itu, hipertensi disebut juga dengan penyakit turunan. Nah, kalau ras, orang berkulit hitam memiliki resiko yang lebih besar untuk menderita hipertensi primer, ketika predisposisi kadar renin plasma yang rendah mengurangi kemampuan ginjal untuk mengekskresikan kadar natrium yang berlebih. Nah, di sini ada juga gejala hipertensi. Yang pertama, sakit kepala, mual muntah, sesak nafas, dan penglihatan terganggu.
Untuk komplikasi pada hipertensi itu yang pertama ada jantung. Hipertensi kronis akan menyebabkan infark miokard. Infark miokard ini menyebabkan kebutuhan oksigen pada miokardium tidak terpenuhi, kemudian menyebabkan iskemia jantung serta terjadilah infark. Yang kedua ada ginjal. Tekanan tinggi kapiler glomerulus ginjal akan mengakibatkan kerusakan progresif sehingga gagal ginjal. Kerusakan pada glomerulus menyebabkan aliran darah ke unit fungsional juga ikut terganggu sehingga tekanan osmotik menurun, kemudian hilangnya kemampuan pemekatan urin yang menimbulkan nokturia. Nah, yang terakhir ada otak. Tekanan tinggi di otak disebabkan oleh embolus yang terlepas dari pembuluh darah di otak, sehingga terjadi stroke. Stroke dapat terjadi apabila terdapat penebalan pada arteri yang memperdarahi otak. Hal ini menyebabkan aliran darah yang diperdarahi otak ini berkurang. Di sini juga ada pengobatan. Pengobatan dibagi menjadi dua. Yang pertama, non-farmakologi dan farmakologi. Nah, kalau untuk non-farmakologi, yang pertama, mempertahankan berat badan ideal. Yang kedua, mengurangi asupan natrium atau sodium atau garam. Yang ketiga, batasi konsumsi alkohol. Yang keempat, makan makanan yang berkalium dan kalsium. Yang kelima, menghindari rokok. Yang keenam, penurunan stres. Yang ketujuh, aromaterapi. Dan yang kedelapan, pijat. Lanjut, kita ke farmakologi. Yang pertama ada diuretik. Yang kedua ada penghambat simpatetik. Yang ketiga ada beta blocker. Yang keempat ada vasodilator. Yang kelima ada angiotensin converting enzyme inhibitor. Yang keenam ada penghambat reseptor angiotensin 2. Yang terakhir ada antagonis kalsium. Terima kasih. Sekian edukasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.